على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pelajaran terakhir kita ambil kemarin seputar apa kemarin? Hajjatul Wada', haji perpisahan. Terjadi pada tahun berapa? Dan pesertanya kurang lebihnya berapa jumlahnya? Antum al-akh, barakallahu fiik, irsyad, terjadi tahun berapa? Kemudian jumlah yang ikut kurang lebihnya berapa? Terjadi pada tahun 10 Hijriah. Jumlah orangnya? 6 aksar min mi'at alfin. Aksar min mi'ati alfin. Jumlahnya lebih daripada 100.000. Nah, terjadi pada tahun 10 Hijriah. Nah, barakallahu fiik itu ya. Nah, bulan apa kemarin berangkatnya? Akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Karena haji itu nanti dilaksanakan haji itu pada bulan apa? Dzulhijjah. Awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi enggak ada haji bulan Rajab, enggak ada. Kalau umrah bebas. Kalau umrah bebas, ya kan? Tapi kalau anak mau haji tahun bulan apa? Bulan Muharram katanya. Paham ya? Belum bisa. Karena apa? Amalan haji nanti ada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 Yaumul Arafah. Tanggal 10 nanti barakallahu fikum melempar apa? Jumrah. Barakallahu fikum dan juga cukur. Sebutkan nanti semuanya ya. Nah, jadi semuanya itu ada aturannya di bulan Dzulhijjah. Rukun haji kemarin ada berapa rukun haji? Antum? 4 apa itu? Tawaf, tawaf ifadah ya, Pak. Ihram. Sa'i, wukuf. Rukun haji 4. Lalu rukun umrah ada berapa, Ahmad? 3. Apa itu? Kecuali apa? Kecuali wukuf. Berarti teman, ihram, sa'i, tawaf. Sa'i itu apa sih sa'i itu? Sa'i itu lari. Lari apa maksudnya? Lari dari mana ke mana ini sa'i itu? Barakallahu fiik. Antum? Bukit apa? Bukit Safa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Sa'i itu sudah jelaskan nanti ya. Tawaf, ngelilingi apa tawaf itu? Ngelilingi makam Ibrahim atau ngelilingi apa? Atau ngelilingi kota Mekah? Ka'bah, berapa kali putaran? 7 kali putaran juga. Paham ya? Nah, kita baca aja biar tambah jelas, kita selesaikan. Pertanyaan dulu, satu lagi. Waktu itu Rasulullah Hajjatul Wada', beliau lakukan haji qiran, ifrad atau tamattu, antum Abdullah? Pendapat yang sahih hajinya qiran, tamattu atau ifrad? Qiran. Haji qiran, bedakan. Haji ifrad murni haji satu tak. Kalau haji qiran, barakallahu fikum, digabung antara apa? Antara umrah dan haji. Umrah dulu, selesai, langsung digabungkan amalan haji. Paham ya? Nah, tanggal 8 mungkin mulainya terserah mau tanggal 5, tanggal 6 silakan. Yang penting tanggal 8 Yaumut Tarwiyah dia pergi ke Mina, bermalam di Mina. Paham ya? Bermalam di Mina dia. Kemudian besok paginya ketika matahari sudah terbit, paham ya? Nah, barakallahu fikum, barulah tanggal 9 mereka ke mana? Ke Padang Arafah. Di sana nanti apa? Di sana nanti wukuf, berdoa, berzikir, takbir, paham ya? Talbiyah atau yang semisalnya bebas. Yang penting banyak-banyak ibadah. Sampai sebelum zuhur. Nanti ada khutbah Arafah itu ya. Setelah itu nanti baru apa? Baru salat zuhur jamak. Zuhur dan asar. Paham ya? Kemudian setelah itu wukuf di Padang Arafah, masih wukuf beribadah lagi.
Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, dari Arafah pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Malam itu, maghribnya di Muzdalifah nanti. Dijamak dari isya'nya. Paham ya? Nah, sampai besok pagi lagi, nah barakallahu fikum balik ke Mina untuk melempar apa? Melempar apa? Jamrah atau jumrah? Yang lempar jumrah ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Itu globalnya. Kita lihat aja. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan halaman 65. Falamma qadima sallallahu Makkah, kemudian tatkala Rasulullah sudah datang kota Mekah, tawafal qudum. Namanya, nah, tawaf qudum namanya ya, tawaf kehadiran awal kali datang. Tapi tawaf yang rukun, tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Nanti ada tawaf wada', tawaf qudum, tawaf ifadah. Yang rukun yang tawaf ifadah, jangan keliru. Paham ya? Tawaf inti, tawaf ifadah itu. Nah, kalau baru tawaf qudum sama tawaf wada', kok enggak tawaf ifadah enggak sah. Karena rukun. Rukun enggak sah. Kalau wajib dia masih sah, cuma nanti menyembelih apa? Hadiyun, sembelihan. Nah, kita lihat sini. Tsumma sa'a baina Shafa wal Marwah. Kemudian barulah beliau barakallahu fikum sa'i antara Shafa dan Marwah. Wa amara alladziina lam yasuqu hadiyan an yafsakhu hajjahum ila umratin. Dan Rasulullah perintahkan mereka orang-orang yang belum membawa apa? Nah, barakallahu fikum sembelihan agar mereka membatalkan haji mereka berpindah pada umrah. Karena apa? Karena nanti qiran. Paham ya? Qiran itu umrah dulu selesaikan, setelah itu baru nyambung amalan haji. Bedanya cuma satu wukuf. Bedanya wukuf. Kalau haji tamattu bagaimana haji tamattu? Nah, barakallahu fiik. Kalau haji tamattu, nah dia umrah dan haji dalam satu safar. Paham ya? Umrah dan haji dalam satu safar. Maksudnya apa? Nanti enggak pulang lagi. Tamattu itu karena bersenang-senang. Bersenang-senang dengan satu kali safar dapat 2 amalan. Paham ya? Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, dapat umrah plus dapat hajinya. Ayo na'am, seperti itu. Kita lihat sini. Wa yatahallalu hallan taman, kemudian tahallul dengan apa? Tahallul yang sempurna. Boleh ngapa-ngapain semuanya kecuali apa? Berhubungan badan. Summa yuhillu bil haji waqta khuruji mina. Kemudian barulah mereka apa? Nah, mulai talbiyah. Labbaika hajjan. Ketika apa? Mereka keluar menuju Mina. Jadi umrah dulu, setelah itu nanti baru apa? Baru mulai barakallahu fikum mulai apa? Barakallahu fik, mulai talbiyah lagi ketika mereka sudah keluar menuju Mina. Kemudian Rasulullah mengatakan wa qala la wastaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya di awal permulaan aku belum terlanjur, niscaya aku tidak akan apa? Masukul hadiyan, niscaya aku tidak akan apa? Tidak akan barakallahu fikum membawa hewan sembelihan. Wala ja'altuha umratan, dan aku akan menjadikan untuk umrah. Tapi ternyata sudah terlanjur, akhirnya apa? Digabungkan antara umrah dan haji, dikenal dengan haji qiran. Hajinya qiran. Kemarin kita lewati pembahasannya ya. Haji bersama umrahnya jadikan satu. Kalau tamattu itu nanti umrah sendiri, kemudian setelah umrah selesai baru nanti santai-santai di sana gitu. Nanti ketika datang musim haji. Paham ya? Barakallahu fikum, mulai amalan yang baru situ. Itu haji tamattu, dinamakan tamattu karena bersenang-senang dengan apa? Satu kali safar, enggak 2 kali. Paham ya? Misalkan orang Indonesia pergi ke sana umrah misalkan, setelah umrah enggak pulang lagi ke Indonesia dia. Nunggu sampai musim haji, ikut haji. Paham ya? Namanya haji tamattu namanya. Paham ya? Bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan satu safar. Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Wa qaddama Aliun radhiyallahu anhu minal Yaman hadiyan. Kemudian ternyata Ali membawa hewan sembelihan dari Yaman. Fa asyrakahu fi hadiyah, kemudian Rasulullah berserikat di situ dalam binatang sembelihan tersebut atau hewan sembelihan. Wa kana hasiluha mi'ata badanah. Kesimpulannya waktu itu 100 ekor unta. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Kemudian beliau keluar ke Mina. Kapan itu? Tanggal 8 Dzulhijjah. Paham ya? Namanya yaum apa namanya? Yaumut tarwiyah namanya, yaumut tarwiyah. Enggak boleh puasa di situ. Enggak ada puasa tarwiyah, itu pendapat yang sahih enggak ada. Jadi keluar ke Mina tanggal berapa tadi? Tanggal 8. Barakallahu fikum.
Dzulhijjah, yaumut tarwiyah, namanya yaumut tarwiyah ya. Fabata biha, bermalam di sana. Bermalam di mana? Di Mina. Wa kanat lailatul jum'ah tasi' min Dzulhijjah. Waktu itu kejadiannya apa? Malam Jumat, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Bener kan? Malam tanggal 9, berarti tanggal 8 itu loh. Namanya yaumut tarwiyah namanya. Bermalam di mana tadi? Di Mina. Sampai pagi nunggu matahari terbit, kurang lebihnya setinggi tombak, barulah mereka berangkat lagi ke mana? Ke Arafah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. Summa asbaha, kemudian datanglah pagi hari, fasara ila Arafah, ya kan Rasulullah langsung berangkat berjalan ke Arafah. Wa khataba bin Namirah, Namirah itu nama masjid. Kemudian beliau khutbah di Namirah, khutbatan 'azimatan, khutbah yang sangat agung dan besar. Syahidaha min ashabihi nahwun min arba'ina alfa. Waktu itu dari kalangan para sahabatnya menyaksikannya kurang lebihnya 40.000 orang, bayangkan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr. Kemudian di situ apa? Menjamak antara zuhur dan asar. Paham ya? Menjamak antara zuhur dan asar. Tsumma waqafa bi Arafah, kemudian wukuf di padang Arafah. Para ulama sedang pendapat mengenai wukuf apakah harus berdiri? Pendapat yang sahih tidak harus berdiri. Tapi berdiam diri di situ. Bukan diam, maksudnya berdiam di situ ibadah gitu loh. Mau takbir, mau berdoa, intinya ibadah, banyak beribadah. Banyak beribadah di situ ya, enggak harus berdiri terus. Nah, aslinya wukuf memang berdiri, cuman tidak mengharuskan karena orang kan enggak kuat juga, enggak tahan juga. Kalau zaman sekarang kan sudah apa? Dipermudah, ada apa namanya itu atapnya. Ya kalau zaman waktu itu enggak ada. Panas. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kemudian summa bata bil Muzdalifah, ya. Tadi kan masih di Arafah, nunggu matahari terbenam dulu. Wukufnya sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, salatnya bukan di Arafah, langsung pergi ke mana? Muzdalifah. Malam tanggal berapa itu? Malam 10 Dzulhijjah. Nah, malam 10 Dzulhijjah, nah pergi ke Muzdalifah, bermalam di sana. Paham ya? Nah, sampai pagi hari. Pagi hari setelah matahari terbit, nah barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan boleh sampai pertengahan malam. Langsung pergi ke Mina lagi boleh. Paham ya? Nah, tapi pendapat yang masyhur itu sampai pagi hari. Setelah matahari terbit barulah berjalan ke Mina untuk melakukan apa tadi? Melempar jumrah tadi itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum, kata beliau, summa bata bil Muzdalifah, kemudian bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Berarti tanggal berapa ini sana tadi? Bermalam di Muzdalifah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah, malam berapa berarti? Malam 10. Naam. Wa jama'a bainal maghrib wa isya' lailata idzin, digabung juga di jamak salat maghrib dan isya'nya pada malam tersebut. Tsumma asbah, kemudian datanglah waktu pagi hari. Fa shallal fajra fi awali waqtiha, kemudian salat subuh di awal waktunya. Setelah itu ngapain? Tsumma sara qabla tulul syams ila Mina. Sebagian mereka ada yang mengatakan sampai terbit matahari, sebagian mereka ada yang mengatakan na barakallahu fikum sebelum terbit matahari, habis subuh langsung. Paham ya? Habis subuh langsung. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan lagi na barakallahu fikum pertengahan malam, tapi ini yang sahihul alam. Tsumma sara qabla tulul syams ila Mina, kemudian sebelum terbitnya matahari langsung jalan ke Mina. Ngapain? Untuk apa? Untuk amalan ibadah berikutnya. Farama jumratul aqabah. Kemudian na barakallahu fikum melempar jumrah dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Dengan jumratul aqabah. Wa nahara, menyembelih sembelian. Karena menyembelih sembelian itu untuk haji qiran, na barakallahu fikum, dan haji tamattu'. Kalau haji ifrad tidak. Kita lihat sini. Kecuali apa? Kecuali kalau melanggar kewajiban. Kalau melanggar rukun enggak sah. Kalau melanggar kewajiban masih sah, cuma nanti na barakallahu fikum dia menyembelih hadi, menyembelih sembelian. Nah, kita lihat sini, wa halaqa, kemudian mencukur rambut. Para ulama menjelaskan dicukur bersih. Ada yang mengatakan dipotong rambutnya, yang afdal bersih. Paham ya? Cukur gundul bersih itu ya. Nah, barakallahu fi. Kemudian ada yang barakallahu fi motong biasa, itu juga sah-sah saja. Nah, ya. Summa afadha, kemudian selesai.
Fatawafa bil bait tawafal fard. Kemudian langsung beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaful fard wa huwa tawafuz ziyarah. Paham ya? Tawaful fard wa huwa tawafuz ziyarah ini dikenal dengan tawaful ifadah. Tawaf apa? Al-ifadah, tawaf yang rukun. Summa halla min kulli syai'in hurima minhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian dihalalkan segala sesuatu yang semula diharamkan. Kecuali apa? Kecuali berhubungan badan, tahallul pertama. Wa khataba tsani yaumun nahr. Kemudian beliau khutbah di hari kedua. Nah, barakallahu fikum, di apa? Di hari nahr. Hari kedua berarti tanggal berapa ini? 11 Dzulhijjah. Ayamun nahr ada berapa sih ayamun nahr? 10 Dzulhijjah Idul Adha. Ayamun nahr 11, 12, 13 masih masuk, namanya ayamut tasyrik namanya. Ayamut tasyrik 11, 12, 13. Berarti kalau nyembelih hewan kurban tanggal 13 boleh? Boleh. Selama belum matahari terbenam. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini, habis asar pun masih boleh tanggal 13. 13 Dzulhijjah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kemudian beliau khutbah dengan khutbah yang agung juga. Wa wassa wa haddara, kemudian beliau memberikan wasiat dan memperingatkan. Wa anzara wa asyhadahum ala anfusihim annahu balagha risalah. Kemudian beliau juga memberikan peringatan serta mempersaksikan kepada di hadapan mereka, na barakallahu fikum, terhadap diri mereka, annahu balagha risalah. Maksudnya apa? Rasulullah itu bersaksi di hadapan mereka bahwasanya beliau sudah menyampaikan risalah. Fa nahnu nashhad annahu balagha risalah, dan kita menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah, wa addal amanah, dan sudah menunaikan amanah, wa nasahal ummah, dan juga telah menasihati umat sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Summa aqbala sallallahu alaihi wasallam munsharifan ila Madinah. Kemudian setelah selesai beliau pun langsung kembali ke kota Madinah. Waqad akmalallahu lahu dinah, dan sungguh Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk beliau agamanya. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Di usia berapa kemarin? 60 berapa? 63 tahun. Nah, barakallahu fiikum, beliau dikasih usia 63 tahun barulah beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab. Itu kisah Hajjatul Wada'. Adapun mengenai sakitnya beliau, kemudian wafatnya beliau, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.